Saya akan record video ini supaya Bapak Ibu bisa share ke teman-teman atau kita bisa share ke rekan-rekan kita yang kebetulan tidak hadir hari ini. Oke, kita akan lihat modul. Di copy. Oke, kita tahu bahwa di communication skill itu ada satu aspek mengenai standar orang berkomunikasi. Ya, komunikasi itu harus ada 3 aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama harus ada sender, ya, harus ada content, dan harus ada receiver. Ya, jadi harus ada 3 aspek itu yang harus dipenuhi agar terciptanya suatu komunikasi. Artinya, Bapak Ibu harus menyadari bahwa ketika satu di antaranya tidak terpenuhi, artinya komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Contohnya, ada pengirim berita, tapi tidak tahu apa yang mau dibicarakan. Tapi ada penerimanya, komunikasi itu tidak akan berjalan. Karena tidak tahu apa yang akan disampaikan, seperti itu. Ya, jadi terutama ketika kita nanti melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan pekerjaan, biasanya sih yang saya tahu bahwa hotel akan melakukan briefing biasanya. Briefing itu adalah sebenarnya salah satu konsep dari komunikasi. Jadi di briefing itu biasanya ada kontennya, umpamanya tentang berapa banyak okupan di hotel itu, ada kendala apa, kemudian apa rencana kerja hari ini, dan sebagainya, itu masuk dalam konten. Sedangkan pengirim berita, seorang sender, biasanya orang yang sudah menguasai materi itu untuk diberikan. Yang terakhir adalah receiver atau yang menerima berita, itu adalah orang yang kita tahu akan melakukan apa yang akan kita sampaikan. Biasanya seperti itu. Saya mau memberikan contoh lain mengenai betapa pentingnya sih komunikasi dalam organisasi ya. Karena dengan kemajuan teknologi biasanya ini sangat membantu, tetapi juga bisa melemahkan. Artinya begini, dalam organisasi biasanya komunikasi itu bertujuan agar antara pengirim berita dan penerima berita itu memiliki satu ide dan satu tujuan, seperti itu. Ya. Dan apabila pengirim berita tidak ada receivernya, tidak ada penerima berita, itu seperti orang kalau lagi jatuh cinta, Pak, Bapak Ibu. Bertepuk sebelah tangan. Jadi kitanya semangat memberikan informasi, memberikan berita, tetapi yang receivernya tidak tahu cara menerima berita itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu harus menyiapkan kira-kira materi yang akan kita sampaikan ke kita punya subordinat atau teman kerja atau partner kerja, mereka akan paham apa tidak. Jadi kalau mereka tidak akan memahami apa materi yang akan kita sampaikan, lebih baik tidak disampaikan berita itu. Atau mereka tidak siap menerima informasi itu, lebih baik tidak usah disampaikan. Artinya percuma. Jadi komunikasi itu tidak akan berjalan secara efektif seperti itu. Jadi ingat satu kali lagi bahwa komunikasi yang baik adalah ada konten yang sesuai dengan penerima berita. Sama halnya apabila Bapak Ibu nanti di jangka panjang untuk menjadi seorang public speaker, sebagai seorang inspirator dan sebagainya, Bapak Ibu harus juga bisa memilah tipe-tipe penerima berita receivernya seperti itu. Contoh hal yang sangat umum, kalau kita bicara dengan teman atau dengan siapa saja, kita bicarakan masalah politik umpamanya nih. Kita ngomongin politik ke anak SD, usianya yang tidak paham tentang politik, itu kan hal yang sia-sia, tidak tersampaikan materinya. Tapi kalau kita ngomongin politik dengan seorang anggota DPR mungkin, atau seorang yang into it, atau kita ngomongin masalah musik pada orang yang tidak tertarik musik, itu juga akan hal yang percuma. Strategi ini akan berjalan nantinya di sales and marketing sebenarnya. Artinya Bapak Ibu bisa menganalisa kira-kira orang yang kita sampaikan berita ini akan paham nggak tentang apa yang akan kita sampaikan. Seperti itu.
Satu lagi yang Bapak Ibu mesti saya sampaikan di sini adalah mengenai komunikasi langsung dan tidak langsung. Ya, secara umum komunikasi langsung itu seperti yang kita lakukan sekarang ini dua nih, yang kita lakukan sekarang itu termasuk direct communication dan indirect communication. Karena ini kita melakukan langsung tapi tidak langsung. Ya, jadi enggak, aku nggak megang kunci dua aspek mana seperti Cici? itu. Di atas di 571. Miss Jihan, can you turn off the microphone? Jihan, or who is joining us just now? Miss Jihan. Yes, Pak. Oke, Jihan, boleh mute dulu sebentar. Lagi sibuk kerja ya? Oke, saya lanjutkan ya. Yes, sir. Oke, Jihan, thank you, Indri and Pak Aji dan Angie ya. Angie is still on, hopefully. Saya lanjutkan ya tentang komunikasi langsung dan tidak langsung. Bapak Ibu secara sadar dan tidak sadar, sebenarnya kita sudah melakukan komunikasi ini. Jadi ini pengetahuan secara umum saja. Bahwa komunikasi langsung itu direct, kita ketemu face to face, ya. Tanpa ada batasan dulunya, sekarang bisa seperti ini dengan teknologi yang berjalan. Kemudian komunikasi yang tidak langsung, artinya komunikasi yang disampaikan dengan melalui media. Bapak Ibu bisa paham bahwa nama hotel saja, ya, nama hotel, nomor kamar di labeling di kamar, nomor kamar itu, terus petunjuk arah, signage di toilet, menu dan sebagainya, itu adalah salah satu contoh yang umum yang kita temukan di hotel untuk komunikasi yang tidak langsung. Termasuk labeling di, misalnya Bapak Ibu pakai chemical di housekeeping umpamanya. Itu ada labeling. Ya, itu adalah salah satu komunikasi yang tidak langsung juga. Penting tidak di industri? Sangat penting. Ya, Bapak Ibu, komunikasi yang langsung itu kita sudah paham sekali, komunikasi yang dilakukan secara direct. Nah, komunikasi yang tidak langsung ini yang Bapak Ibu mesti sedikit untuk di-update ya, artinya di-upgrade. Tujuannya cuma satu sebenarnya, untuk safety dan security, ya, untuk keselamatan dan kelancaran operasional di hotel. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu memindahkan zat kimia dari botol besar ke botol kecil, ya. Bapak Ibu mungkin paham itu jenisnya acidity atau alkalin, Bapak Ibu mungkin paham. Tetapi Bapak Ibu tidak mencoba menginformasikan itu ke teman kerja atau ke partner kerja. Sehingga tidak ada komunikasi tidak langsung di situ. Bapak Ibu lupa umpamanya untuk menyampaikan labeling. Oh, ini multipurpose chemical loh, MPC mungkin. Atau ini buat glass cleaner dan sebagainya. Bapak Ibu tidak mencoba mengkomunikasikannya dengan orang lain. Mungkin kalau dengan direct komunikasi, ini saya pindahkan ya ke botol yang lebih kecil supaya lebih mudah untuk mobilisasi. Tapi Bapak Ibu sebenarnya berkewajiban untuk melakukan komunikasi tidak langsung dengan menempelkan label di kontainer baru setelah dari chemical itu dipindah. Tujuannya adalah untuk keamanan. Jadi orang-orang di sekitar kita yang tidak tahu proses pemindahan itu memahami bahwa kontainer baru itu isinya adalah multipurpose cleaner, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan banyak orang dengan sistem labeling. Artinya Bapak Ibu berkomunikasi tidak langsung. Ini sangat penting karena Bapak Ibu sudah berkomunikasi secara tidak langsung dengan upgrading quality, seperti itu. Ya, termasuk juga mungkin kalau ada jadwal antara satu shift dengan shift yang berikutnya, Bapak Ibu belum sempat bertemu secara langsung karena mungkin temannya terlambat, Bapak Ibu bisa posting tuh di communication board mungkin. Saya tidak tahu apakah di industri sekarang masih menggunakan communication board antara departemen, umpamanya Pak Aji dan Pak Indri dalam satu departemen, dengan Miss Indri satu departemen, kemudian Pak Aji shift awal sudah pulang. Ada sesuatu pekerjaan yang tidak selesai. Mungkin kalau di chat di handphone bisa sekarang, tapi ada baiknya juga untuk memberikan
informasi secara tidak langsung. Misalnya memberikan note, Miss Indri, please kamar ini check outnya minta late ya, atau kamar ini mesti ada perbaikan AC, seperti itu dan sebagainya. Jadi biasanya orang akan lebih mudah memahami satu materi, tidak hanya dengan mendengar, tetapi dengan melihat. Tujuannya adalah satu, supaya bisa saling berkomunikasi dengan lancar. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya, komunikasi langsung yang tidak lain, yang lain adalah flyer untuk hotel, terus informasi di sosial media itu termasuk indirect. Kalau yang langsung itu biasa menggunakan secara verbal, yang tidak langsung biasanya menggunakan grafik, pictures or signage, seperti itu. Dan di industri aku pikir Bapak Ibu sudah melakukannya, ya, menempelkan signage untuk pergi ke kolam renang, umpamanya di kolam renang tidak ada lifeguard, umpamanya juga di-mention seperti itu. Jadi Bapak Ibu paham bahwa pentingnya pemahaman tentang communication skill dalam industri bekerja adalah untuk memperlancar kegiatan yang operasional yang ada di industri. Bapak Ibu jangan sampai lengah ya, artinya kalau bisa sebelum operasional harus ada briefing, itu harus. Ya, it's a must, it's necessary. Addressing the message. Mungkin message-nya dari top management ke bawah. Dan Bapak Ibu di level middle management atau nanti di top management juga harus bisa memfilter informasi. Ya, artinya ada informasi yang tidak harus disampaikan ke subordinate, itu Bapak Ibu bisa filter, ya, atau bisa disampaikan dengan waktu yang lebih pantas. Termasuk juga mungkin berkomunikasi dengan atasan. Bapak Ibu bisa melihat apakah mereka lagi good mood atau bad mood, juga bisa menjadi acuan ya. Kapan nih kita mau ngomong yang enak gitu supaya momennya bisa lebih nyaman, seperti itu. Untuk Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh memberikan signal ya. If you have any question regarding this issue. Sangat jelas Pak, sudah jelas. Terima kasih. Kemudian saya mau menjelaskan sedikit tentang bahasa, bahwa Inggris adalah bahasa internasional, ya. It's an international language. It is the gate, ya, for everybody. Some of you really good English on it. Bapak Ibu juga bisa selalu mengupdate untuk selalu belajar. Untuk belajar satu kata, dua kata itu lebih baik daripada tidak mengetahui sama sekali. Karena di industri hotel, faktanya bahwa semua istilah-istilah yang dipakai sebenarnya sudah sesuatu yang sangat umum ya, yang kita gunakan sehari-hari. Ya, tinggal kita mengeksplorasinya lebih banyak. Satu lagi mungkin yang saya bisa sampaikan di sini bahwa ketika Bapak Ibu menguasai teknik berkomunikasi yang baik, artinya Bapak Ibu berkesempatan pertama untuk menjadi seorang leader, ya. Yang kedua adalah Bapak Ibu bisa menangani masalah dengan cara yang lebih elegan, ya, lebih cantik, ya, lebih elok istilahnya, dengan penggunaan bahasa yang tutur kata yang benar. Kita tahu lawan bicaranya seperti apa, karena dalam dunia komunikasi, ya, dalam service of excellence itu sebenarnya kita akan menghadapi tamu dengan latar belakang yang sangat beragam pula. Ya, mungkin orang dari Timur, ada orang dari Sumatera, ada orang dari Jakarta, ada orang dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan sebagainya. Bapak Ibu bisa melihat bahwa mereka itu punya karakter dan cara berpikir yang sangat beragam. Nah, Bapak Ibu bisa melihat itu. Atau orang dengan kedinasan. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah ketemu orang dengan pangkat seorang jenderal, seorang kapolri, atau seorang kapten dan sebagainya. Pasti punya ego yang sangat besar, betul tidak? Punya ego, atau orang yang punya uang banyak sekali, itu Bapak Ibu pasti melihat bahwa mereka punya ego yang sangat besar. Artinya, Bapak Ibu bisa menyikapi itu. Bisa menyikapi, melihat karakternya seperti apa, tonage bicaranya seperti apa, untuk mencoba menganalisa dari awal sebelum komunikasi dimulai. Ya, biasanya itu yang salah satu juga teknik berkomunikasi agar Bapak Ibu bisa menjalani pekerjaan dengan baik dan lancar.
Jadi saya ulang ya dari awal bahwa komunikasi itu harus memiliki 3 aspek. Pengirim berita, ada kontennya, dan kemudian ada receiver-nya. Dan komunikasi yang baik harus mengalami 3 hal tersebut. Berikutnya review bahwa komunikasi ada 2 cara, dengan langsung dan tidak langsung. Ya, di sini ada komunikasi langsung dan tidak langsung. Ya, yang langsung itu melalui verbal, yang tidak langsung melalui grafik, signage atau pictures. Dan ini harus selalu dikerjakan secara berulang-ulang. Kenapa? Supaya diingatkan. Oh, ada materi baru nih. Oh, ada harga baru nih yang update untuk kamar. Oh, ini ada promosi baru nih untuk restoran. Kenapa ini penting dikomunikasikan? Supaya individu di setiap organisasi itu mempunyai visi dan misi yang sama. Jangan sampai terjadi ketika seorang tamu datang ke hotel, dia tanya di mana ruang smoking room. Apabila karyawan hotel itu bisa menjawabnya, mungkin ada pertanyaan, apakah mereka orang baru ya? Apakah mereka care sama saya ya? Apakah mereka tahu lokasi ini dengan baik kan? Apakah mereka seorang profesional? Itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi ada baiknya komunikasi ini selalu dijalin dengan baik, dilakukan secara terus-menerus, ya, berkesinambungan agar tercipta suasana bekerja yang baik dan lancar. Seperti itu, Bapak Ibu. Saya kasih waktu 2 menit atau 3 menit untuk tanya jawab sebelum saya akhiri Zoom meeting ini. Ya. Silakan. Mr. Aji mungkin, Pak Indri, bagaimana dengan pekerjaan di hotel, Pak? Lancar semuanya, berharap? Lancar, Pak. Alhamdulillah. That's good, that's good. Itu mau nanya yang masalah tugas aja, Pak. Oke. Masalah tugas itu perharinya harus di-update summit, Pak ya? Misalkan tugas tanggal ini harus hari itu kelar ya, Pak ya? Sebaiknya Pak Haji, karena penilaiannya berlaku turun, artinya setiap nilai yang dimasukkan setelah hari H-nya, itu biasanya penilaian akan dikurangi 5 poin, Pak. Oh, baik. Berarti artinya, emang harus hari itu juga, misalkan hari ini batas waktunya, ya berarti hari itu harus dikerjain begitu, Pak ya? Betul, Pak Haji. Artinya penilaian ini berlaku secara umum, karena itu standar, Pak. Standar yang kami buat. Tujuannya adalah agar siswa itu tidak menumpuk pekerjaan, Pak. Kadang-kadang ada yang sibuk dengan pekerjaan atau kurang concern atau tidak bisa menyempatkan waktu. Akhirnya jadi pekerjaannya tidak selesai. Akhirnya untuk yang minggu kedua terbengkalai. Kita menghindari karena kita punya target blockage, Pak. Jadi setiap blok itu adalah materi pembelajaran di minggu itu. Karena minggu berikutnya akan ada blok lagi berikutnya dengan tugas yang berbeda. Ya. Dengan cara pembelajaran yang berbeda, dengan konsep yang sama tapi proses pembelajaran yang berbeda. Begitu Pak Haji. Jadi baik, lebih Pak. Cepat selesai lebih baik. Ya, makasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Haji. Makasih Pak. Baru Haji. paham kemarin belum mengerti Pak. Saya kira tugas hari ini bisa dikerjain hari berikutnya. Kalau sekarang kan enak nih, udah dikasih penjelasan. Tugas yang hari ini ya harus deadline hari itu juga. Thank you Pak. Ini sebenarnya belajar untuk disiplin dalam konteks untuk managerial skill, Pak. Karena seorang manajer itu biasanya punya pakem, punya target, Pak. Artinya seperti itu, Bapak Ibu. Paham ya? Baik, Pak. Jadi dalam industri itu kita ingin Bapak Ibu mulai berpikir bahwa ada deadline, bahwa pekerjaan harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Oh, ini ada pekerjaan yang harus dikuasai. Seperti itu, Pak. Baik, Pak. Oke, terima kasih. You, Pak Haji. Thank you dengan pertanyaannya. Yeah. Miss Indri and Jihan, maybe do you have any question? Ada pertanyaan mungkin? Cukup, Pak. Oke. Bapak Ibu, 1 menit lagi kita akan akhiri Zoom meeting hari ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung di kegiatan minggu pertama. Apabila Bapak Ibu punya pertanyaan, concern, advice tentang materi yang kita sampaikan, Bapak Ibu bisa chat saya di WA atau di streaming di Google Classroom. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, tetap semangat ya. Kelas online ini dibangun untuk masa depan Bapak Ibu sih pastinya agar Amin.
punya manfaat lah, terutama untuk masuk ke industri yang lebih besar. Seperti itu. Bapak Ibu, terima kasih hari ini. Sampai ketemu lagi di Zoom meeting yang terakhir sebelum ujian untuk pembahasan soal. Jadi Bapak Ibu tahu cara mengerjakan soalnya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Jadi Bapak Ibu punya kesiapan. Saya akan kirim video untuk yang hari Senin, pada hari Senin saja, supaya Bapak Ibu punya waktu untuk beristirahat juga, untuk recharge ya. Thank you, Okay, sir. okay. Don't forget to have a good spirit in your life. Always smiling and be happy. Dan to be honest, you guys very lucky to have a job today. Ya, kalian harus bersyukur karena hari ini kalian masih punya pekerjaan di mana orang lain tidak. Amin. Kalian harus bersyukur bahwa hari ini kalian masih dikasih kesehatan, ya masih bisa mendengar, melihat dengan baik dan sebagainya. Tetap semangat. Ya.